Shalom jemaat Tuhan terkasih. Terpujilah Tuhan Yesus yang setia menyertai kita hingga di penghujung tahun 2021 ini. Walau dalam masa-masa pandemi, Dia tetap Allah yang amat baik dan setia memelihara hidup kita. Mari kita datang bersyukur dan menyembah-Nya. Mari kita ambil waktu untuk dengar firman-Nya dan sama-sama kita berdoa. Jemaat, kami undang untuk mengambil waktu teduh. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus Tuhan kita, dan dalam persekutuan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri, mari kita masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Mari kita penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya dengan sukacita. Kita boleh bertepuk tangan bersama-sama dengan keluarga kita nyanyikan. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sekali lagi dengan penuh semangat kita nyanyikan sekali. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Tepuk tangan di atas kepala. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal untuk kita selama-lamanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Kebaikan-Mu, penyertaan-Mu nyata di dalam hidup kami. Dan hari ini kami ada di penghujung tahun 2021. Dengan hati penuh ucapan syukur kami datang kepadamu. Kami masuk hadirat-Mu Tuhan dengan penuh sukacita. Karena ada begitu banyak berkat Tuhan yang sudah kami alami pada tahun ini. Karena itu kami mau bersyukur kepadamu. Syukur kami yang tidak bisa kami ungkapkan dengan kata-kata.
Tetapi syukur itu mau kami nyatakan dalam pujian kami ini. Hadirlah Engkau dalam ibadah kami ini Tuhan. Hadirlah Engkau di tengah-tengah keluarga di mana saat ini kami mengadakan ibadah tutup tahun ini. Tuhan yang penuhi hati kami, Tuhan yang penuhi ruangan kami, Tuhan yang penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Ibadah ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Semua pelayan dan bahkan semua yang mengikuti ibadah ini, biarlah diberkati Tuhan dan menerima berkat Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita mengingat betapa baiknya Tuhan kita. Tidak pernah berakhir kasih setianya dalam hidup kita. Selalu kita alami, selalu nyata dalam hidup kita. Kita bersyukur kita punya Allah seperti Yesus. Biarlah Yesus menjadi segalanya bagi kita. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Oh Bapa yang baik, Kau sangat kami cinta Tuhan, lebih dari segalanya di dalam hidup kami. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapa yang baik, Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu,
Seperti pujian yang boleh kami dengar, bahwa kasih setia Tuhan tidak akan pernah berhenti, yang terus terjadi bagi kami. Dan kami boleh lalui semua hingga sampai pada penghujung akhir tahun ini. Ada banyak hal perbuatan Tuhan, baik suka dan duka yang boleh kami alami, sekalipun itu semua kami percaya itu menjadikan satu kekuatan bagi kami untuk kami berdiri di penghujung akhir tahun ini. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Biarlah kami boleh merasakan kasih setia Tuhan di dalam hidup kami. Untuk kami boleh siap melalui tahun ini yang akan segera berakhir. Dan kami akan boleh memasuki tahun yang baru. Kami percaya terus, kami beriman terus untuk kasih setia itu. Untuk kami boleh alami di tahun yang akan kami boleh masuki. Saat ini kami akan boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah ini firman ini, sabda kebenaran Tuhan, menolong kami untuk meneguhkan kami setiap pribadi bersama seluruh keluarga kami, jemaat-jemaat Tuhan. Untuk kami boleh semakin memantapkan langkah kami, percaya akan kebenaran Tuhan yang oleh ada bagi kami. Urapi hamba-Mu Tuhan. Biarlah dengan segala keterbatasan Tuhan menolong, Tuhan memimpin. Perkataan-perkataan itu biarlah perkataan yang berasal dari Tuhan. Kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam Yesus kami berdoa. Haleluya. Kita katakan amin. Ya, shalom Bapak Ibu semua jemaat Tuhan. Saat ini kita boleh bersyukur ada di tahun ini kita boleh akan akhiri, dan kita bersyukur bahwa Tuhan ada bagi kita, menempatkan kita di penghujung akhir tahun ini dengan semangat bahwa di mana Tuhan boleh menyertai kita, bahkan juga ada banyak hal yang boleh kita alami yang mengingatkan kita bahwa Tuhan senantiasa boleh terus ada bahkan di tahun yang akan kita boleh lalui di tahun 2022 ini. Oleh karena itu hari ini satu kebenaran firman Tuhan akan sama-sama kita renungkan tentang bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Saya mengajak kita untuk membuka bagian firman Tuhan dari Mazmur 138 ayat 1 sampai 8. Mazmur 138 ayat 1 sampai 8. Firman Tuhan berkata demikian. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu. Oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan, sebab mereka akan mendengar janji dari mulut-Mu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besar kemuliaan Tuhan. Tuhan itu tinggi, namun Ia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tangan-Mu dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setia-Mu untuk selama-lamanya. Janganlah Kau tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Amin. Sejauh itu pembacaan firman Tuhan yang boleh menghantar kita pada hari ini. Satu legenda yang cukup terkenal pada masanya diceritakan
seorang yang bernama Qin Shi Huangdi, hidup di tahun 259 sampai 210 sebelum Masehi, berhasil mempersatukan China. Ia mendirikan dinasti Qin dan menjadi kaisar pertama di Cina. Puaskah dia setelah menjadi kaisar pertama di Cina dan kaisar paling berkuasa di dunia saat itu? Berbagai upaya dilakukannya untuk mempertahankan kerajaan, kekuasaan, dan hidupnya. Ia memerintahkan untuk membangun tembok besar yang sangat terkenal, yaitu Great Wall, untuk mengamankan kekuasaan dan kerajaan dari bangsa yang tidak menetap. Dan pembangunan tembok sepanjang 2.400 km yang bila digabung dengan tembok yang dibangun dari dinasti Ming, itu mengerahkan puluhan juta dan menelan juga banyak korban ketika membangun tembok itu. Ia membangun kuburnya menjadi kuburan yang terbesar di dunia, lengkap dengan 6.000 patung prajurit terakota, patung tanah liat berwujud manusia dan seukuran manusia sesungguhnya, beserta kuda-kuda dalam pondasi tempur 4 persegi panjang menghadap ke timur. Kuburan tersebut dibangun dengan mengerahkan sekitar 720.000 orang. Tetapi dalam legenda disebutkan bahwa ia juga mengirimkan beberapa pasangan muda mencari rumput untuk hidup abadi di negeri matahari terbit, yaitu Jepang. Karena tidak menemukannya, mereka tidak berani pulang dan menjadi penduduk awal Jepang. Lalu apa hasil yang didapatkan dari upaya memenuhi keinginannya itu? Dan ternyata Bapak Ibu, ia meninggal pada usia yang cukup muda, 49 tahun. Kekuasaannya berakhir saat kematiannya dan dinasti Qin yang didirikannya hancur dan berakhir hanya 4 tahun setelah kematiannya itu. Kita bisa melihat dalam cerita ini, manusia mencoba mengendalikan hidupnya dan masa depannya. Tetapi kita lihat, tanpa campur tangan dan pemeliharaan Tuhan, semuanya hancur, berantakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di penghujung tahun 2021 ini, saya ingin mengajak kita untuk sedikit menoleh ke belakang, untuk melihat kepada apa yang sudah kita coba bangun di sepanjang tahun 2021 ini. Percayalah bahwa tanpa penyertaan dan pemeliharaan Tuhan, semuanya itu akan hancur, berantakan. Karena itu sangat tepat kalau malam ini kita belajar dari Daud dalam Mazmur 138 yang benar-benar menyadari akan pemeliharaan dan pertolongan Tuhan di sepanjang hidupnya. Yang pertama kita bisa melihat di ayat 1-3, Daud mengadakan ucapan syukur kepada Tuhan. Dikatakan Daud bersyukur dengan segenap hatinya. Ia bermazmur sujud di hadapan Allah. Dan dia memuji Allah dengan segenap hati. Mengapa ia melakukan itu? Di ayat 2 dikatakan, sebab kau buat namamu dan janjimu melebihi segala sesuatu. Poinnya Bapak Ibu, Daud dapat bersyukur kepada Allah dengan segenap hati karena ia telah mengalami nama Allah dan janji Allah melebihi segala sesuatu. Sekali lagi, Daud dapat bersyukur kepada Allah dengan segenap hati karena ia telah mengalami nama Allah dan janji Allah melebihi segala sesuatu. Nama dalam pemahaman Yahudi berarti pribadi yang memilikinya. Dapat juga berarti kehadiran pribadi tersebut secara aktif. Jika dikatakan nama Yahweh, kalau orang Yahudi bilang Adonai, itu berarti pribadi Yahweh sendiri. Kehadiran Yahweh yang secara aktif menolong dan memelihara. Janji Allah itu juga berarti firman Allah. Dalam firman Allah terkandung janji-janji Allah. Jadi, jika Daud mengatakan nama dan janji Allah melebihi segala sesuatu, itu berarti Daud ingin mengatakan bahwa ia telah mengalami sendiri pribadi Allah dan kehadiran Allah yang secara aktif menolongnya. Ia mengalami sendiri janji-janji Allah dan firman-Nya.
dan luar biasa. Dan bagi Daud itu cukup. Bahkan melebihi segala sesuatu. Di sini kita mendapatkan kunci untuk bersyukur. Kita hanya akan dapat bersyukur dengan segenap hati kepada Tuhan kalau kita menempatkan nama Allah dan firman-Nya melebihi segala sesuatu. Kalau kita menempatkan pribadi Allah dan firman-Nya di atas segala sesuatu dan tidak ada yang lain. Dengan kita menempatkan pribadi Allah sebagai satu-satunya penguasa atas hidup kita dan firman-Nya sebagai satu-satunya penuntun dalam hidup kita, kita akan lihat dan mengalami kehadiran pribadi Allah yang akan senantiasa aktif menolong kita. Kita akan hidup dalam janji Allah itu. Ada satu pujian yang sangat terkenal. Jesus is all the world to me. Pujian ini saya alami, saya nyanyikan. Nanti saya akan ceritakan satu kisah yang saya alami ketika saya terkena COVID di tahun 2020. Dan pujian ini menguatkan hari demi hari bahwa Tuhan itu melebihi segala sesuatu di dunia ini. Maka di pujian itu, bagaimana Tuhan ada di dalam hidup kita dan kita menempatkan Dia. Saya akan nyanyikan lagu ini. Bapak Ibu boleh mengikutinya di rumah. Jesus is all the world to me, my life, my joy, my all. He is my strength from day to day. Without Him I would fall. When I am sad, to Him I go. No other one can cheer me so. When I am sad, He makes me glad. He is my friend. Ya Tuhanku, Kau cukuplah bagiku. Will Thompson menuliskan ini karena dia mendapatkan Yesus seperti mendapatkan seluruh dunia. Jika sudah dapat Yesus, apalagi yang kita butuhkan? Semuanya sudah cukup di dalam Yesus. Selama itu tidak kita lakukan, kita tidak akan pernah bisa bersyukur. Karena kita akan selalu merasa tidak puas. Ada kekosongan di dalam jiwa kita yang selalu minta diisi. Santo Agustinus mengatakan, di dalam hati manusia ada sebuah ruang kosong. Dan ruang kosong itu hanya bisa diisi oleh Sang Pencipta. Sepanjang tahun 2021, Bapak Ibu yang terkasih, coba kita ingat, kita lebih banyak bersyukur atau sebaliknya? Selalu khawatir, cemas, susah, kecewa, tidak mempercayai Allah. Pernahkah kita mencoba merenungkan, Tuhan, mengapa saya sulit untuk bersyukur? Ataupun jika saya bersyukur, mengapa saya tidak pernah bisa bersyukur? Sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan. Mungkin dalam hidup kita ada yang lain selain Yesus. Mungkin kita tidak sungguh menempatkan firman Allah sebagai penuntun, otoritas pengatur hidup kita. Dan kemudian kelanjutan dari tidak dapat bersyukur adalah kita khawatir dan kita tidak mempercayai Allah. Saya mengajak kita perenungan malam ini mengingatkan kita kembali. Kita sudah menerima Yesus sebagai juru selamat. Yesus cukup bagi kita, bahkan melebihi segala sesuatu. Apa yang lagi kita cari? Apa lagi yang kita cari? Kita renungkan
sesaat. Kira-kira apa yang lagi kita cari? Yesus cukup bagi kita, bahkan melebihi segala sesuatu. Karena kita bersyukur kepada Dia, mengucapkan syukur kepada Dia. Lalu yang kedua, yang bisa kita lihat bahwa di ayat 4-6, Daud punya visi. Bahwa semua raja di bumi akan bersyukur kepada Tuhan. Mereka akan menyanyikan jalan-jalan Tuhan. Pertanyaan bagi kita, apa visi kita bagi pekerjaan Tuhan? Daud mengajak kita bukan hanya memikirkan visi kita secara pribadi. Apa rencana-rencana kita di tahun-tahun yang akan datang? Daud mengajak kita memikirkan pekerjaan Allah. Oke, mungkin di tahun 2021 tidak banyak yang kita lakukan untuk pekerjaan Tuhan. Tetapi maukah kita memulai memikirkan pekerjaan Tuhan di tahun 2022 nanti? Apa yang akan saya lakukan bagi gereja saya, GMI Efrata? Apa yang akan saya lakukan bagi keluarga saya, saudara-saudara saya yang belum percaya, atau yang tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan? Mungkin ini menjadi pertanyaan bagi kita, untuk kita renungkan, untuk menyambut, menyongsong tahun 2022 yang akan boleh kita terima sebentar lagi. Apa yang akan saya lakukan bagi orang-orang yang saya tahu sudah jauh dari Tuhan? Apakah saya akan membiarkan dia tetap jauh dari Tuhan? Adakah kita punya kerinduan seperti Daud? Bahwa mereka akan bersyukur dan menyanyikan kebesaran Tuhan karena mereka diselamatkan dan mengalami Tuhan di dalam hidupnya. Saya mengajak kita juga malam ini untuk mengambil komitmen di hadapan Tuhan. Tahun 2022 nanti, apa yang akan saya lakukan bagi pekerjaan Tuhan? Saya ajak kita untuk memikirkan hal ini. Sesaat, apa yang akan kita lakukan bagi pekerjaan Tuhan? Itu menjadi kerinduan kita untuk melakukannya. Jadi kita punya visi seperti Daud. Kita punya komitmen seperti Daud, ingin melakukan pekerjaan Tuhan yang sudah tersedia bagi kita. Dan bagian yang terakhir yang boleh kita akan renungkan pada hari ini, bahwa Daud punya iman dan keyakinan. Di ayat 7 dikatakan, jika aku berada dalam kesesakan, engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, engkau mengulurkan tanganmu, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Di ayat 8, Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Iman dan keyakinan Daud ini biarlah menjadi iman dan keyakinan kita. Akhir tahun 2021 dan memasuki tahun 2022 ini sudah banyak hal yang terjadi. Di bulan Desember ini saja kita bisa melihat ada letusan Gunung Semeru yang membuat saudara-saudara kita banyak kesulitan di sana. Lalu ada gempa bumi di NTT. Demikian juga banyak saudara-saudara kita menjadi korban di sana. Dan sampai hari ini kita juga masih dalam situasi pandemi COVID-19 yang masih kita alami. Dan kita percaya ini segera boleh berakhir. Kehidupan mungkin semakin sulit, tapi biarlah kita beriman kepada Tuhan seperti Daud. Jika kita harus berada dalam kesesakan, kita percaya kepada Tuhan. Membuat kita bertahan. Tuhan akan ulurkan tangannya untuk kita dan menyelamatkan kita. Kita boleh berencana di tahun 2020 nanti, tapi jangan lupa, awalilah segala rencana dengan doa kepada Allah.
saya mengingat bagaimana pemeliharaan Tuhan ini. Ketika tepat di tahun 2020, sebelum masuk kepada Januari, saya ingat betul di bulan Desember itu, saya terkena COVID. Ini menjadi satu pengalaman yang saya pikir juga saya bisa sharingkan begitu ya. Saya ingat betul belum ada banyak orang yang terkena pada waktu itu, karena masih jarang. Dan mungkin saya mengingat juga bahwa kalau sudah terkena, ada banyak orang juga sepertinya takut, tidak mungkin bisa menolong begitu. Dan luar biasanya di dalam satu gereja yang dulu yang sebelum saya ke tempat ini, saya adalah orang pertama yang terkena pada waktu itu. Lalu tiba-tiba ya dengan melihat hasil CT yang sekitar 15-an, saya cukup kaget begitu. Dan saya benar-benar drop, benar-benar stres. Hamba Tuhan bisa stres juga gitu ya. Tapi ini menjadi ingatan saya ketika pada saat itu sudah drop, saya hanya datang kepada Tuhan dan bilang, Tuhan, saya serahkan semuanya. Seperti pujian tadi, saya serahkan seluruhnya. Ketika mendengar di Wisma Atlet, setiap hari banyak orang harus meninggal, masih muda gitu ya. Saya mengingat sama istri baru bulan November menikah, tiba-tiba bulan Desember harus jauh dari bumi ini kan gitu ya. Tapi karena masih baru menikah, saya pikir Tuhan gitu juga kadang ya, janganlah lewat tahun ini gitu ya. Tapi itu menjadi spirit saya juga Bapak Ibu. Ya, cobaan yang luar biasa pada waktu itu yang saya pikirkan. Hingga 1 bulan saya saya diisolasi begitu. Saya diisolasi ya, berusaha sendiri begitu. Dan puji Tuhan banyak jemaat juga yang menolong. Dan akhirnya sembuh begitu. Tapi belum sembuh total. Saya juga kena infeksi paru. Wah, makin parah juga ini gitu ya. Tapi puji Tuhan, hari demi hari Tuhan kasih saya hidup gitu ya. Tuhan kasih saya masih nyawa untuk, ya belum selesai kira-kira begitu. Dan puji Tuhan, sukacita itu, pemeliharaan Tuhan itu ada. Tidak lama setelah itu tiba-tiba istri juga kena gitu ya. Hanya sekitar 2 bulan dia kena gitu ya. Saya juga tidak tahu kenapa bisa gitu. Karena memang pertanyaan selalu, dari mana? Itu membuat stres gitu ya. Tapi itu saya bilang juga sama dia, pengalaman. Bagi pengalaman jadinya saya gitu ya. Kira-kira menjadi guru dia gitu. Jangan gini gitu. Padahal pada waktu kena itu saya sedih sekali gitu ya. Tapi saya memberikan dorongan. Dan luar biasa Bapak Ibu, bagaimana pemeliharaan Tuhan itu dalam kehidupan kami gitu ya. Kami boleh lalui. Dan hari ini juga kita sama-sama boleh belajar tentang kebenaran ini. Awali segala sesuatu kita. Percayakan segalanya kepada Tuhan. Maka kerjakan sebaik-baiknya juga untuk Tuhan. Juga dengan doa kita kepada Tuhan. Dan percayalah bahwa Tuhan akan menyelesaikannya bagi kita. Amin. Tuhan akan melakukannya bagi kita. Untuk mengakhiri khotbah ini, saya ajak kita menyanyikan pujian ini sekali lagi. Jesus is all the world to me. Bapak Ibu boleh mengikuti sambil kita boleh merenungkan setiap bagian kalimat ini, bahwa Tuhan hari demi hari memperhatikan kita. Jesus is all the world to me, my life, my joy, my all. He is my strength from day to day. Without Him I will fall. Ketika aku sedih, when I am sad, to Him I go. No other one can cheer me so. When I am sad, He makes me glad. He is my friend. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Ya Tuhan Allah kami, Engkau adalah teman bagi kami. Engkau adalah pemelihara
di dalam hidup kami. Segala pekerjaan yang boleh Tuhan nyatakan, Tuhan rancangkan sempurna bagi kami. Hingga hari ini, sungguh kami patut bersyukur. Kami ada karena Tuhan boleh menyatakan rancangan yang terbaik itu bagi kami. Biarlah kami Tuhan dengan semangat, dengan iman yang terus tertuju kepada Tuhan, hari demi hari yang akan kami boleh lalui, yang pertama yang akan kami jumpai adalah Tuhan. Lewat doa-doa kami, ketika kami mengalami kesulitan, mengalami hal-hal yang pahit di dalam hidup kami menjumpai Tuhan untuk pertama kalinya. Biarlah Tuhan, kami supaya semakin kuat, dan kami percaya 2022 adalah tahun yang dianugerahkan, tahun yang luar biasa, tahun yang baik bagi setiap kami. Itu kami percayakan ke dalam tangan Tuhan. Pimpin kami Tuhan, hari demi hari kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita kembali dikuatkan bahwa pada masa-masa yang lalu, dalam setiap kehidupan kita, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Amin. Dan ketika kita nanti akan masuk tahun 2022, mari kita ingat bahwa kebaikan Tuhan itu tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Mari kita makin percaya janji Tuhan. Seperti Daud tetap percaya Tuhan bersama-sama dengan dia dan menjadi kekuatan bagi dia. Begitu juga dengan kita. Mari kita percaya setiap janji Tuhan. Mari kita berserah di dalam kekuatannya. Biar kita jadikan Tuhan adalah segalanya bagi kita. Di dalam takut, dalam gentar kita, mari kita tidak ragukan Tuhan, tapi makin percaya kepada Tuhan. Sungguh besar setiamu. Terima kasih Tuhan. Kau telah nyatakan kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Terima kasih menjadi Bapa yang selalu mengerti isi hati kami. Kami mau tetap percaya kepada-Mu ya Tuhan. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah dalam kekuatan-Mu Ku Tuhan. berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk setia-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk semua kasih yang Kau nyatakan bagi kami. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji
janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikanmu di hidupku. Ku percaya janjimu ajaib, Kami percaya janji-Mu Tuhan, terukir dalam terukir nyata dalam hidup kehidupanku. kami bersyukur ya Tuhan. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita masuk di dalam doa syafaat kita. Mari kita datang pribadi lepas pribadi di dalam doa kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan atas anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah kami dan Tuhan kami bersyukur buat anugerah Tuhan yang kami alami sepanjang tahun ini. Terima kasih Tuhan masih karuniakan kehidupan kepada kami. Kami masih hidup sampai akhir tahun ini. Semua karena anugerah Tuhan. Kami bersyukur buat rezeki, buat berkat. Kami bersyukur buat kekuatan kesehatan yang Tuhan beri kepada kami. Kami bersyukur karena Allah berpihak kepada kami. Karena jikalau bukan Tuhan yang berpihak kepada kami, maka ketika ada pergumulan kami tidak akan kuat. Ketika ada persoalan kehidupan kami tidak akan mampu melewatinya. Ketika ada sakit penyakit kami akan binasa. Ketika ada COVID-19 kami akan hancur. Karena Tuhan yang berpihak kepada kami, membela kami, menopang kami. Kami sampai hari ini bisa hidup, masih ada sampai akhir tahun ini. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang maha baik. Apa yang kami terima, apa yang kami alami, semua karena anugerah-Mu. Bisa jadi dalam perjalanan hidup kami sepanjang tahun ini Tuhan, kami menyimpang daripada kehendak-Mu. Kami mendukakan Roh Kudus lewat perkataan kami,
lewat sikap kami, lewat cara kami merespon hal-hal yang kami anggap tidak baik bagi kami. Tetapi Tuhan masih menolong kami, menyapa kami, mengingatkan kami. Tuhan, tolong kami melalui anugerah-Mu supaya kami datang kepada Tuhan, semakin dekat kepada Tuhan, semakin mengasihi Tuhan. Kami bersyukur buat gereja tempat kami beribadah, tempat kami memuliakan Tuhan, tempat kami dididik, diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur untuk hamba-hamba Tuhan yang semuanya juga menopang kami lewat doa-doa mereka, lewat pengajaran firman, lewat khotbah. Semua membuat kami bertumbuh di dalam iman, membuat kami kuat dalam kehidupan. Bapa di surga, kami bersyukur atas majelis gereja, aktivis, seluruh jemaat. Kami berterima kasih Engkau jaga semua, lindungi semuanya. Semuanya berperan, ambil bagian dalam pelayanan. Terpuji Tuhan yang maha baik. Kami pun berdoa pada saat ini Tuhan, biarlah Engkau jugalah yang akan menghantarkan umat-Mu memasuki tahun yang baru. Tuhan Yesus, biarlah kami bersama-sama berpegang kepada kesetiaan Tuhan, terus berpengharapan kepada kasih Allah yang abadi bagi kami. Allah tidak pernah meninggalkan kami. Kamilah yang sering menyimpang daripada kehendak Allah, tetapi Allah selalu menyapa kami lewat firman. Bahkan Tuhan berbicara kepada kami melalui Roh Kudus dalam hati nurani kami, mengingatkan kami, memanggil kami supaya kami dekat dengan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, karena terlalu sering kami mengeraskan hati kami. Ampuni kami ya Allah, karena sering kali kami merespon dengan daging. Kami mengikuti jalan pikiran kami, emosi kami, perasaan kami. Kami tidak menaklukkan semua totalitas kehidupan kami, hati, pikiran kami, perasaan kami kepada kehendak Tuhan. Ajar kami lebih bijaksana menata kehidupan di tahun baru ke depan, supaya kami belajar terus tunduk dan taat kepada kebenaran, supaya kami mengalami anugerah Tuhan, mengalami kebaikan Tuhan, supaya kami mengalami kuasa Tuhan yang lebih ajaib lagi nanti di tahun 2022 ini. Tuhan tolong kami, topang kami, berkati anak-anak-Mu, berkati jemaat yang mungkin juga di tahun yang lalu ini, di tahun 2021 ini Tuhan, ada yang kehilangan orang yang mereka kasihi, hiburkan mereka. Ada juga yang kehilangan harta, mereka mengalami kerugian. Tuhan, hamba pun berdoa buat mereka, topang mereka, mampukan mereka melihat apa yang masih ada, mampukan mereka melihat apa yang masih tersisa, bukan mengingat dan melihat apa yang habis dan terhilang. Berikan semangat baru bagi mereka untuk bangkit daripada keterpurukan. Topang mereka Tuhan, berikan semangat baru kepada mereka. Bukakan tingkap-tingkap langit bagi mereka. Curahkan berkat-Mu supaya di tahun 2022 mereka mengalami berkat Allah, mengalami kelimpahan daripada berkat Allah. Kami mohon Tuhan pertolongan-Mu, kami mohon anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk anugerah Tuhan. Inilah seru kami Tuhan, inilah doa kami. Kami serahkan ini ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa untuk yang sakit. Secara khusus Tuhan, kami bawa orang yang kami kasihi, Ibu Yanti Pangaribuan, yang masih berada di ruangan ICU Tuhan. Kami berdoa untuk pemulihannya.
Kami berdoa Tuhan Yesus supaya anugerahkan kesadaran kepadanya, anugerahkan pemulihan dan kesembuhan dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk Bapak Siombing Tuhan, kuatkan dia Tuhan, topang dia Tuhan, supaya tidak kehilangan pengharapan di dalam Tuhan. Kuatkan dan hiburkan juga anak-anak. Menaikkan doa kami untuk Ibu Vera Delima, Ibu Nainggolan Boru Panjaitan, Ibu Farida Wati, Bapak Junaidi Panjaitan, dan yang lain, Bapak Karahat. Kami doakan Tuhan mereka yang sakit, anugerah-Mu bekerja, pertolongan-Mu datang di saat mereka lemah, tangan-Mu datang menguatkan mereka, menguatkan iman pengharapan mereka. Berikan anugerah bagi mereka supaya mereka kuat dan bisa melewati pergumulan sakit penyakit itu dengan setia. Tuhan, kami doakan untuk penanganan COVID-19. Akan juga kami mendengar ada varian-varian yang baru. Kami berdoa supaya Tuhan tolong pemerintahan kami. Tuhan berkati juga masyarakat supaya tetap mentaati apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintahan kami Tuhan. Dengan demikian bangsa ini bisa keluar dari masalah, keluar daripada pergumulan-pergumulan. Berkati bangsa kami, berkatilah Tuhan, berkatilah. Inilah seru kami Tuhan, dan inilah doa kami. Di dalam nama Yesus kami alaskan doa kami. Di dalam nama Yesus kami panjatkan doa ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita masuk ke dalam doa Bapa kami. Kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat daripadanya. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menguatkan, menghiburkan, dan memberkati kamu sekalian. Mulai hari ini, besok, lusa, sampai Kristus datang kedua kali. Amin. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu Tuhan. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara, ibadah kita di akhir tahun ini telah selesai. Kami segenap hamba Tuhan GMI Efrata
menyampaikan banyak terima kasih atas dukungan doa daripada Bapak Ibu semua dari jemaat. Terima kasih atas semua kemurahan hati, perbuatan baik yang sudah diberikan kepada kami, atas perhatian Bapak Ibu dan Saudara. Biarlah Tuhan sendiri yang akan membalaskan semua kebaikan, kemurahan hati daripada seluruh jemaat. Kita sekali lagi bersyukur kita sudah berada di penghujung tahun ini. Doa kami, Bapak Ibu dan Saudara semua, diberkati Tuhan memasuki tahun yang baru. Bagi yang ada di rumah, di Palembang pada saat ini, maupun yang sedang berada di luar kota, liburan bersama dengan keluarga, nikmatilah kebersamaan dengan keluarga, nikmatilah liburan ini bersama dengan Tuhan. Ingat senantiasa bahwa Tuhan Yesus ada bersama dengan kita dimanapun kita berada. Inilah ucapan dari kami. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.